Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita masuk bab baru, yaitu Kitabur Ruqa, bab tentang ruqyah. Ruqyah itu mantra atau jampi, dan dibedakan babnya nanti dengan Kitabut Tib, tentang pengobatan. Ini menunjukkan ruqyah dan pengobatan itu dua hal yang berbeda, dan dua-duanya disyariatkan. Jadi berobat saja tanpa ruqyah itu tidak sempurna, tapi kalau ruqyah saja tanpa berobat itu dibolehkan. Ya, ada hadisnya. Ruqyah ini ajaran sunnah yang hari ini banyak diabaikan karena masyarakat dididiknya pendidikan sekuler. Jadi yang bisa menyembuhkan itu obat, yang bisa menyembuhkan itu dokter, bahwa ruqyah itu percuma, naon kaitanna ruqyah dengan virus gitu. Padahal ruqyah ini sunnah Nabi ajarkan, dan Allah sudah mengajarkan bahwa penyakit itu yang menyembuhkan obat atau Allah. Penyakit itu yang menyembuhkan dokter dengan ilmunya atau Allah, ya. Kan Allah. Jadi kalau ruqyah memperlindungkan diri kepada Allah, maka Allah sangat mungkin untuk mencabut penyakit tersebut, ya. Kemungkinan besar ruqyah tidak bisa mencabut penyakit karena dari sejak awal sudah tidak yakin. Kan ruqyah salah satunya bagian dari doa, ya. Doa itu akan diijabah kalau kita yakin. Kita belum apa-apa teu yakin, dan yakinnya gerkeun teh obat, makanya ruqyahnya tidak akan pernah menyembuhkan, ya. Apa bedanya ruqyah dan doa? Ya jelas doa itu luas, ya, bukan hanya untuk menghilangkan penyakit, tapi juga untuk hal-hal lainnya, kebaikan di dunia dan akhirat, termasuk dijauhkan dari neraka, ya. Tapi kalau ruqyah ini khusus, bacaan-bacaan khusus yang ditujukan untuk mencabut penyakit. Dan ruqyah ini bisa ada yang wujudnya doa, bisa ada yang wujudnya bebacaan, ya. Pembacaan teh mantra-mantra, jampi-jampi. Tidak perlu ruqyah diterjemahkan doa, ada beda, ya. Kan tadi ruqyah ada doa, ada memang berupa jampi-jampi, bebacaan gitu. Ruqyah ya ruqyah itu artinya jampi, ruqyah itu artinya mantra, ya. Hadis-hadis tentang ruqyah, yang pertama ada yang melarang sebagai bagian dari syirik. Contoh hadis, innar ruqa wattiwalata wattamaima syirkun. Ruqyah, pelet, jimat, semuanya syirik, ya. Yang kedua, yang membatasi hanya pada penyakit
yang ditimbulkan oleh ain dan demam. La ruqyata illa fi ainin aw hummatin. Ain nanti kita bahas khusus atau sudah saya tulis khusus di dalam website At-Taubah ya, bahaya penyakit ain. Ain itu kekuatan dari mata seseorang yang bisa mencelakakan atau menimbulkan penyakit ya, baik itu direncanakan oleh yang punya kekuatan mata itu ataupun tidak direncanakan, tidak disadari ya. Jadi mungkin Ajai itu matanya bisa saja mendatangkan kemadorotan pada orang lain ketika Ajai sakit hati ya. Bari Ajai tidak merencanakan, tidak menyadari, tidak berniat ya, tapi bisa ain itu. Apalagi yang dia memang menyadari punya kekuatan itu dan kemudian menimpakan penyakit atau kecelakaan kepada orang lain, itu ain itu. Ain itu hak ada ya. Kata Ibnu Hajar, jangan kalah dengan filsafat lalu kemudian menolak ain. Faktanya ain ada, terjadi di zaman Nabi dan Nabi SAW pun menegaskannya, memberikan tips-tips untuk menghilangkannya. Jadi kalau itu sakit karena ain atau panas, demam, kata Nabi silakan ruqyah. Yang ketiga, ada yang meniadakannya sama sekali, yaitu di hadis yang pernah kita bahas khusus di website At-Taubah, judulnya Takwa Paripurna, atau ketik saja berobat ya, di sana keluar kajian hadis-hadisnya, atau di buku Islam Kafah jilid 3 itu sudah saya bahas terkait tawakal paripurna judulnya. Di sana Nabi SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, jadi artinya tidak akan disiksa, langsung masuk surga, dihisab oge moal gitu. Itu adalah humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Dalam riwayat lain la yarqun, tidak meruqyah. Yang kedua, tidak meminta dikai. Kai itu mengobati dengan besi panas ya, besi atau benda-benda panas. Kemudian yang ketiga, tidak percaya tiaroh. Tiaroh itu kesialan. Unggal poe Senin cenah euy dagang teh tara payu, jadi tara dagang poe Senin teh. Nah itu tiaroh musyrik. Dan mereka tawakal sepenuhnya kepada Allah. Memahami 3 hadis ini, yang pertama, ruqyah yang Nabi sebut bagian dari syirik. Tentu yang dimaksud kalau jampi-jampi dan mantra-mantra itu bacaannya, teksnya, lafadznya itu memperlindungkan diri atau berlindung kepada selain Allah. Kalau memang bacaannya tidak berlindung kepada Allah, tidak menyebut-nyebut Allah, yaitu sama saja dengan berdoa kepada selain Allah, musyrik ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi, itini ruqakum la ba'sa birruqa malam yakun syirkan ya. Mana atau i'ridu alayya ruqakum, mana sini ruqyah kalian itu yang bagaimana. Nggak apa-apa ruqyah itu selama tidak syirik ya. Jadi Nabi menyebut ruqyah syirik tentu karena
Yang dimaksud adalah ruqyah yang bagian dari syirik. Jadi kalau tidak syirik mah boleh. Yang kedua, Nabi membatasi tidak ada ruqyah kecuali dalam penyakit demam atau ain. Itu bukan membatasi, tapi maksudnya yang seperti penyakit yang ain ditimbulkan oleh yang lain, sihir, ain, ya, santet. Yang kedua, panas. Jadi penyakit yang memang menimpa ke diri kita akibat virus itu boleh. Ya, jadi seperti sabda Nabi, sholat itu hanya saja tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Innama hadis sholatu ya at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Bukan berarti hanya tasbih, takbir, bacaan Quran nggak boleh ada robik pirli, kan itu istighfar. Maksudnya tasbih, takbir, baca Quran dan semisalnya. Berdoa boleh, kan kita dalam sujud berdoa, ya. Bukan berarti membatasi pada 3 itu saja, dan semisalnya. Maka hadis tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau demam dan semisalnya, gitu. Jadi kalau ruqyah jampi-jampi ini agar tinggi jabatannya, agar lulus bekerja di ya agar kaya, itu syirik. Dan jangan jauh-jauh ya, salah seorang agnia yang membantu pembangunan At-Taubah juga itu jujur memeh asup anggota Persis cenah baheula tukang kacililin hayang beunghar. Bebacaan nah yang begitu itu ruqyah syirik. Jadi boleh kalau ruqyah itu karena kita sakit, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana hadis yang menyebutkan yang masuk surga tidak dihisab dulu itu adalah yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, dan tidak percaya tiarah. Jawabannya, iya, itu karena saking tawakal. Riwayat yang kuat itu la yastarkun, tidak minta diruqyah, bukan tidak meruqyah. Atau maksud tidak meruqyah di hadis itu adalah la yastarkun, dia tidak meruqyah orang yang minta diruqyah, karena itu berarti kurang tawakal. Ruqyahnya itu sendiri sunnah, boleh, tapi tidak perlu minta diruqyah. Kenapa? Karena tawakal kepada Allah cukup. Kalau saya sakit, saya nggak usah minta doa kepada bapak-bapak, berdoa saja saya sendiri kepada Allah. Kalau saya sakit, saya tidak perlu update statusnya, yang didoakan ku sareng, nggak usah. Sudah saja tawakal kepada Allah, selesai. Sama dengan ketika saya susah, saya nggak usah ngumumkan ke bapak-bapak saya sedang susah minta doa, nggak usah. Tawakal kepada Allah, nggak doa sorangan. Itu maksud hadis itu. Tapi kalau ada orang lain yang mendoakan kita, ya terima, itu memang bagian dari sunnah. Ada orang lain yang meruqyah kita, silahkan, tapi kita nggak perlu minta diruqyah. Kalaupun itu terjadi, minta doanya, nggak apa-apa, ya. Maaf, beda antara minta doa dan minta ruqyah. Ya, kalau minta doa banyak hadisnya sahabat minta doa. Tapi kalau ketika sakit minta diruqyah, ya, termasuk minta doa khusus untuk kesembuhan sakit, boleh, cuma tawakalnya kurang, gitu. Jadi yang istimewa ini yang masuk surga jumlahnya 70.000, dikali lagi nanti 49.000. Itu yang memang tawakal paripurna sampai tidak minta didoakan untuk kesembuhan penyakitnya. Jadi ini afdoliyah saja, bukan berarti kalau minta diruqyah haram, enggak boleh. Cuma yang afdol tidak minta diruqyah kalau kita sakitnya.
Termasuk ya layak tawun, tidak minta dikai. Kai itu boleh. Nabi juga kan pernah kita bahas kemarin ketika perang Uhud kan darah tidak berhenti, lalu pasir dibakar, udah dibakar tutupkan menjadi kaduruknya. Kulit itu kalau terbakar udah berhenti darah itu. Nah itu kai juga boleh kai itu, tapi ketika sakit orang tidak minta dikai dan tidak menempuh kai, itu lebih baik. Tawakal kepada Allah paripurna. Jadi kesimpulannya ruqyah itu sunnah, diamalkan meski kita, khusus bagi kita yang sedang sakit nggak usah minta diruqyah. Kalau ada yang meruqyah ya tarima ke, dan Nabi juga diruqyah oleh Jibril. Nabi juga meruqyah yang lain. Cuma kita tawakal saja maksimal kepada Allah agar ketika kita sakit kita percaya dengan ruqyah kita sendiri. Hadis yang pertama ini tentang ruqyah Jibril untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sakit. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga manusia biasa, ada sakitnya. Nggak usah dikaitkan Nabi loba dosanya jadi gering, yang enggak lah. Ya. Nabi itu mendapatkan cobaan untuk menambah pahala. Ya, sekaligus menegaskan bahwa beliau juga manusia biasa. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kana idastaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, raqa Jibril alaihi salam, Jibril alaihi salam meruqyahnya. Dan ruqyah Jibril itu Bismillah yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi ain. Ari Aisyah cenah tahu ruqyah ini dari mana? Ya dikasih tahu oleh Nabi. Nabi ngobrol ke Aisyah, kalau saya sakit saya diruqyah oleh Jibril. Tapi enggak minta Nabi tolong dong ruqyah saya, enggak ya. Cuma kalau sakit Jibril meruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ruqyahnya, Bismillah dengan nama Allah, yubrik, dia akan menyembuhkanmu. Wa min kulli da'in, dari semua penyakit, yashfik, dia akan menyembuhkanmu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud apabila dia hasud. Wa syarri kulli dhi ain, dan kejahatan setiap yang memiliki ain. Ini bukan mata ya, salah terjemah di kitab bapak-bapak. Yang memiliki ain, ain tadi sudah saya singgung. Karena memang orang yang memiliki ain itu biasanya menyerangnya ketika hasud. Ya hati-hati ya. Jadi ini dalil yang jelas bahwa orang yang hasud lalu dia punya kekuatan ain, itu bisa menimpakan penyakit kepada orang yang dihasudi. Ini bahaya ya, makanya ada ayatnya khusus, wa min syarri hasidin idza hasad. Baca tuh tiap pagi, tiap sore, tiap pada sholat atau sebelum tidur ya. Kalau tiap pada sholat sekali-sekali, kalau pagi sore sebelum tidur 3 kali dengan kulhu palak bin nas ya, 1 paket. Nah penegasan ruqyah, semua penyakit Allah menyembuhkanmu. Ini berarti penegasan akidah yang menyembuhkan semua penyakit adalah Allah ya. Dan ruqyah pun bisa jadi wasilah untuk itu. Sok
virus corona bulan ini dengan bulan kemarin, ya, bulan apa kemarin teh Juli, itu yang mengurangi pandemi di Indonesia, kita harus yakin Allah itu. Karena protokol kesehatan kita sama standarnya, bahkan sekarang lebih longgar. Tapi kalau Allah menghendaki berkurang, ya berkurang. Dulu ketika Juli, apakah dengan protokol kesehatan sangat ketat kemudian berkurang? Enggak. Bertambah itu karena Allah menghendaki. Cuma memang itu tadi pengobatan itu harus kita tempuh juga, karena memang Nabi SAW mengajarkan. Jadi syariat pengobatan bagian dari ikhtiar ruqyah dan keyakinan Allah yang menyembuhkan, itu harus kita tetap yakin, ya, bahwa protokol kesehatan bagian dari upaya kita mengurangi penyakit atau menghilangkan penyakit harus ditempuh, dan memang ada bab perobatan, tapi keyakinan bahwa yang menyembuhkan ini adalah Allah juga nggak boleh hilang, ya, dua-duanya. Berikutnya dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dan dia bertanya, ya Muhammad ishtakait, Muhammad kamu sakit. Karena dari Jibril, karena Nabinya orang sopan, Muhammad ya doraka. Istri Nabi saja nggak memanggil wahai suamiku, istri Nabi saja memanggil wahai Rasulullah. Khusus Nabi itu. Dari mana Abu Sa'id tahu? Ya tentu dari Nabi, ya. Cuma Abu Sa'id menceritakan laporan Nabi. Jadi ketika Nabi sakit, Jibril nanya, hei Muhammad kamu sakit? Nabi menjawab, na'am, iya. Lalu Jibril pun membacakan ruqyah, Bismillah ar-raqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfik Bismillahi ar-raqiq. Nah ini ya, harapalkan banyak. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Yang meruqyahnya Jibril, tapi disandarkan kepada Allah. Kalau di kita jampe-jampe harupat geura gede geura lumpat kasaha eta teu jelas musyrik itu. Ya kecuali dianggap nyanyi biasa mah teu naon ya. Mupahan. Tapi sebaiknya enggak ya. Jampe-jampe harupat geura gede geura lumpat bismillah. Maka bismillah mah meunang ya. Tong eta naungkul jampe naungkul. Min kulli syai'in yudik, dari setiap segala sesuatu yang menyakiti kamu. Wa min syarri kulli nafsin, dan dari kejahatan setiap jiwa. Au aini hasid, atau ain orang yang hasid, yang hasud. Nah ini mah disatukan ya, bahwa hasud itu bisa mendatangkan ain. Ain itu sebabnya hasud gitu. Allahu yashfik, Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arkik, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ya, jadi ini Nabi ajarkan kepada kita sebagai penjelasan bahwa ruqyah itu, bacaan ruqyah Jibril ini bisa kita pakai dan bisa kita tiru, apalkeun ya. Tolir-lir teh maupun ada bismillah, ada doa semoga Allah menyembuhkanmu dari semua penyakit, khususnya ain orang yang hasud. Karena bisa jadi kita sakit itu ada orang yang hasud ke kita. Rugi memang. Kenapa cenah saya nggak punya dosa ke dia, kok dia hasud ke saya jadi celakanya matakna. Aya wiridna baca surat Al-Falaq, Qul hu falaq binnas. Sudah dululah ya, ini tadinya mau bahas sekaligus Nabi yang terkena sihir. Insyaallah kita sambung. Nih suara sayanya sedang
sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.